Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang pentingnya bekerja dan berbagai jenis pekerjaan di sekitar kalian. Semangat kerja merupakan dorongan kepada seseorang untuk giat bekerja. Semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan hasil yang maksimal. Apa yang terjadi kalau kita malas bekerja? Sikap malas akan merugikan diri sendiri. Banyak hal yang dirugikan jika kita memiliki sifat malas ya. Kita bisa menemukan contoh sikap malas dan akibatnya dalam sebuah cerita Semut dan Belalang. Ayo kita simak sama-sama cerita tentang semut dan belalang berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Dari cerita tersebut, semut selalu giat bekerja untuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Sementara itu, belalang malas bekerja, sehingga pada saat musim dingin tiba, belalang ini kekurangan makanan.
Kita bisa mencontoh sikap baik yang dimiliki semut ya. Semut selalu rajin bekerja, mau berusaha, dan bersusah payah. Kawanan semut juga memiliki sikap mau membantu dan mudah memaafkan. Kita sebaiknya juga menghindari sikap buruk yang diperlihatkan oleh belalang ya. Belalang malas bekerja, tidak mau berusaha. Selain itu, belalang juga suka mengejek dan merendahkan usaha orang lain. Hal-hal baik yang bisa kita contoh dari cerita semut dan belalang. Yang pertama adalah sikap rajin bekerja. Kemudian sikap mau berusaha dan sikap mau membantu, juga sikap mudah memaafkan serta tidak mudah dendam. Itu tadi adalah sikap-sikap baik yang bisa kita contoh dari cerita semut dan belalang ya. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan ataupun bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka ya. Tugas dari pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Anak-anak, setiap pekerjaan seperti pecinta lingkungan ini membutuhkan sikap bertanggung jawab dan mau bekerja keras. Pecinta lingkungan merupakan orang-orang yang bekerja melindungi lingkungan tanpa mengharapkan imbalan ataupun bayaran. Tugas utama dari pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Pecinta lingkungan merawat lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di dalamnya. Kita dapat menjadi pecinta lingkungan. Kita dapat membuat rencana kegiatan untuk menjaga sumber daya alam lingkungan sekitar kita. Ayo kita perhatikan contoh rencana kegiatan berikut ini. Contoh rencana kegiatan mencintai lingkungan. Kita mulai dari sumber daya alam yaitu air. Contohnya di sini adalah air sungai ya. Rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, melarang pembuangan sampah di sungai. Nah, di sini kita membutuhkan alat yaitu tempat sampah, alat tulis dan kertas. Yang kedua, melarang kegiatan MCK, mandi, cuci, dan kakus di sungai. Di sini kita membutuhkan alat yaitu alat tulis, kertas untuk membuat poster menjaga kebersihan sungai. Yang ketiga, menanam lebih banyak pohon di daerah hulu sungai. Di sini kita membutuhkan bibit pohon dan cangkul ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam tumbuhan. Contohnya di sini adalah bunga mawar. Apa rencana kegiatan yang bisa disusun? Rencana kegiatannya yang pertama, menyiram tanaman secara teratur. Di sini kita membutuhkan gembor atau selang air untuk menyiram tanaman. Kemudian yang kedua, memberi pupuk pada tanaman secara teratur. Di sini kita membutuhkan pupuk dan skop kecil ya. Yang ketiga, membersihkan gulma di sekitar tanaman mawar. Di sini kita membutuhkan gunting rumput ya. Kemudian sumber daya alam yang ketiga adalah sumber daya alam minyak bumi. Contohnya adalah bahan bakar minyak. Rencana kegiatan yang bisa kita susun yang pertama, menggunakan sepeda atau berjalan jika bepergian dengan jarak dekat. Alat yang kita butuhkan adalah sepeda. Yang kedua, menggunakan energi alternatif pengganti BBM. Di sini kita membutuhkan bioetanol dari bahan tumbuhan ya. Yang ketiga, kita menggunakan angkutan umum saat bepergian jauh. Di sini kita membutuhkan angkutan umum seperti bus dan kereta. Itu tadi adalah contoh rencana kegiatan dalam rangka menjaga sumber daya alam di sekitar kita ya. Tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran kali ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, ini adalah tugas bahasa Indonesia ya. Bacalah cuplikan cerita berikut ini dengan seksama. Pak Nardi memiliki peternakan ayam yang cukup besar. Pak Nardi memiliki banyak pegawai di peternakan.
Ada pegawai yang bernama Pak Teguh. Ia bertugas memberi makan ayam. Ada juga pegawai yang bernama Pak Arga. Ia bertugas membersihkan kandang ayam. Keduanya adalah pegawai yang rajin. Pak Nardi bersifat ramah dan selalu bersedia menolong pegawainya. Pak Nardi pernah membantu Pak Teguh membayar sekolah anaknya. Pak Arga juga pernah dibantu oleh Pak Nardi ketika anaknya sakit dan masuk rumah sakit. Nah, kalian jawab ya pertanyaan di bawahnya. Ada berapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut? Kemudian, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut dan bagaimana sifatnya? Kemudian, siapakah tokoh pembantu dalam cerita tersebut dan bagaimana sifatnya? Itu tadi adalah tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, buatlah rancangan kegiatan untuk menjaga sumber daya alam di sekitarmu. Kalian buat tabel seperti ini ya. Buatlah rancangan kalian sesuai dengan keadaan di sekitarmu. Nah, itu tadi adalah tugas hari ini ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.